Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yafis Yandatin, NIM 2018 710599. Saya di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip filantropi dalam bisnis Islam, di mana filantropi ini adalah kedermawaan seseorang karena kecitraannya dengan manusia yang lainnya. Filantropi dalam bisnis Islam diwadahi oleh beberapa perintah tentang berzakat, bersedekah, berinfak, dan berwakaf. Bahkan beberapa anjuran-anjuran kebaikan di antara manusia juga telah banyak diatur dalam Islam terkait bagaimana seseorang manusia harus mencintai manusia yang lainnya. Filantropi dalam Islam merupakan suatu upaya yang digerakkan oleh keimanan manusia dalam rangka untuk mengatasi kesulitan manusia yang lainnya, karena ibadah tidak hanya berhubungan antara Tuhan dengan manusia, akan tetapi juga aktivitas ibadah dengan cara menjaga hubungan antar manusia. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zahra dengan NIM 840. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil prinsip filantropi dalam bisnis Islam. Ada sebuah hadis yang mengatakan, Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti ini ya. Apabila kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, maka setidaknya saudara kita yang kurang mampu seharusnya bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bagaimana sih caranya? Bagaimana dengan cara kita memberikan sebagian rezeki kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sebenarnya prinsip filantropi ini sangat berkaitan sekali dengan perintah berzakat, infak, sedekah. Banyak sekali perintahnya dalam surat Al-Baqarah atau surat At-Taubah, dan banyak surat lagi yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Intinya prinsip filantropi ini adalah kedermawanan kita untuk saling membantu sesama gitu. Nah, di sini ada contoh bisnis dengan prinsip filantropi. Yang pertama ada lembaga amil zakat. Saya ambil contoh Basnas. Basnas ini pada masa pandemi COVID, dia bekerja sama dengan program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu masyarakat atau saudara kita yang terdampak COVID-19. Kemudian yang kedua ada perusahaan Alibaba. Perusahaan Alibaba ini perusahaan yang berada di Tiongkok. Bagusnya perusahaan Alibaba ini dia menerapkan prinsip filantropi, yaitu dengan memberikan 0,3% pendapatan per tahunnya kepada masyarakat Tiongkok yang membutuhkan. Alibaba ini juga bagus karena menerapkan prinsip ini itu bagus banget karena dia bisa menurunkan jumlah angka kemiskinan di Tiongkok sendiri. Jadi menurut saya prinsip filantropi ini sangat bagus untuk diterapkan di suatu bisnis gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siljo Adi Dwi Pramana dengan NIM 2018710927. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh teman saya, yaitu saya akan membahas tentang pengertian altruisme. Altruisme sendiri mempunyai sikap di mana seseorang berada di area yang mana ia mempunyai perasaan yang sama dengan orang lain. Misalnya, ketika seseorang merasa dibohongi itu sakit, maka ia tidak akan membohongi orang lain. Contoh seperti Mas Adi pernah dibohongi oleh temannya, sehingga ia mengetahui bagaimana rasa sakit hatinya dibohongi oleh temannya sendiri. Lalu terkadang altruisme juga membentuk sikap di mana seseorang mencintai dan mengutamakan orang lain melebihi dirinya sendiri. Ada contoh lagi seperti Mas Adi lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri.
sedikit contoh yaitu Mas Adi pernah dibohongi oleh Mas Pram, rekan bisnisnya sendiri. Akan tetapi Mas Adi tidak ingin melakukan kebohongan kepada orang lain karena Mas Adi sendiri tidak ingin orang lain merasakan sakit hati karena dibohongi seperti yang dilakukan oleh Mas Pram kepada Mas Adi. Sikap ini berasal dari spiritual manusia, di mana jika ada saudaranya yang sakit, maka ia akan merasakan sakit juga, seperti yang dirasakan oleh orang itu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aziz dengan NIM 504. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang berkaitan dengan prinsip altruism dalam bisnis Islam, yang mana dalam prinsip ini terdapat dalil yang berupa hadis yang akan saya bunyikan. Anin Nu'man ibnu Bashirin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyanil marsus yasuddu ba'dhum ba'da, yang mana artinya seorang mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang kokoh, yang kuat, yang mana satu sama lain saling menguatkan atau saling mendukung. Yang mana ada hadis lain yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza staka minhu 'udun tada'ala sa'irul jasad bisari wal huma, rawahu muttafaqun alaihi, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana artinya perumpamaan seorang muslim itu saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi seperti tubuh. Yang mana jika salah satu tubuh sakit, semua anggota tubuh merasakan kesakitan. Yang mana dari dua hadis tersebut, saya mengambil intisari bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu harus memiliki rasa empati, harus memiliki sifat atau karakter empati kepada satu sama lain. Jika seorang pebisnis atau pengusaha memiliki rasa empati, maka pebisnis tersebut pasti memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, yang mana pasti akan melakukan bisnisnya dengan sangat membawa kesejahteraan untuk yang lain, tidak membawa kerusakan, seperti itu. Mungkin bisa dilanjut presentasi dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Novia Istiqomah dengan NIM 2018710719. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip Renaissance dalam bisnis Islam. Menurut Adam Smith, keegoisan adalah seseorang yang hanya mempedulikan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Adapun kepentingan pribadi adalah sebuah dalam bisnis Islam. Menurut Adam Smith, keegoisan adalah seseorang yang hanya mempedulikan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Adapun kepentingan pribadi adalah sebuah kepedulian kepada diri sendiri, akan tetapi tetap berhubungan dengan kesejahteraan orang lain. Manusia didorong untuk mempunyai kepentingan pribadi, akan tetapi bukan keegoisan. Dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi akan memberikan semangat pada seseorang agar bisa berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum ia peduli dengan kesejahteraan orang. Dorongan untuk memenuhi kepentingan pribadi akan memberikan semangat pada seseorang agar bisa berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri sebelum ia peduli dengan kesejahteraan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ita Lailatul Wahida dengan NIM 2018710051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai contoh dari common sense. Common sense merupakan kesadaran umum yang dimiliki oleh seseorang, di mana contoh dari common sense di kehidupan sehari-hari itu misalnya ketika ada seseorang yang ingin menyerobot antrian. Yang kedua, ketika di sebuah perjalanan ada kakek-kakek yang ingin menyeberang tapi tidak ada yang membantu. Kedua hal tersebut merupakan contoh common sense yang buruk. Jadi sebenarnya common sense itu merupakan hal yang paling sederhana, dan common sense juga bisa digunakan sebagai modal sosial untuk membangun sebuah peradaban. Bagi seorang pebisnis atau pelaku usaha, ketika ia ingin mengambil sebuah keputusan, ia harus memperhatikan aspek common sense juga dengan menggunakan nalurinya. Sedangkan naluri merupakan hal yang sangat vital yang ada pada diri manusia, karena naluri berkaitan langsung dengan rasa, dan rasa bersifat subjektif.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi, Anin Nawasi bin Sam'ani radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul huluki wal ismu ma haka fi nafsika wa karihtaan ayat tali alaihin nas, raweh Muslim. Yang artinya dari An-Nawas bin Samman radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kebaikan dan keburukan. Kemudian beliau bersabda, kebaikan merupakan bagusnya sebuah peragai, sedangkan keburukan ialah satu hal yang mendesak di dadamu dan ia tidak menyukai diketahui oleh orang lain. Makna dari hadis tersebut ialah kebaikan merupakan hal yang terpuji, sedangkan keburukan merupakan hal yang tidak disukai jika diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, apa sih kaitannya prinsip common sense dengan etika bisnis Islam itu? Jadi kaitannya prinsip common sense dengan etika bisnis Islam itu karena pada saat ini kita melihat bahwa banyak pebisnis atau pelaku usaha yang tidak mengindahkan kesadaran sosial tersebut. Jadi mereka melakukan segala cara agar ia atau bisnisnya itu bisa mendapatkan keuntungan, seperti melakukan pembohongan kepada konsumen atas produk yang ia jual, agar nantinya si pengusaha atau pebisnis itu bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sedangkan hal tersebut ialah salah atau tidak dibenarkan. Dalam prinsipnya, jual beli itu harus suka sama suka. Artinya tidak ada satu orang yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Akil Alfianto dengan NIM 2018710563. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4, yaitu pengertian good profit. Pengertian good profit adalah laba yang dihasilkan dari perilaku bisnis yang baik. Nah, untuk lawan atau kebalikannya dari good profit ada bad profit, yaitu laba yang dihasilkan dari perilaku bisnis yang tidak baik. Jadi kebalikan dari good profit tersebut. Nah, contoh untuk good profit yaitu kebiasaan berbisnis yang kita lakukan dengan mengedepankan perilaku yang berkualitas dan menggunakan etika yang baik di lingkungan bisnis akan menghasilkan good profit. Jadi kita melakukan segala perilaku atau tindakan dalam berbisnis itu dengan berkualitas atau baik. Jadi tidak menyelakai orang lain atau mencederai kepentingan orang lain. Nah, untuk contoh dari bad profit itu yaitu seperti para pengusaha yang sering kali menekan biaya operasional. Jadi biaya operasionalnya itu ditekan sampai titik yang paling bawah dan dia menginginkan profit yang sangat tinggi. Jadi tidak seiring biaya operasionalnya dengan profitnya. Sehingga kondisi ini menjadi pencemaran lingkungan dan polusi udara, misalnya membuang limbah sembarangan tidak pada tempatnya. Itu bisa menyebabkan kerusakan di sekitar lingkungan tersebut. Nah, itu contoh dari bad profit. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Priyatiningrum dengan NIM 452. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat yang bersinggungan dengan good profit. Nah, ayat tersebut itu berada dalam surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 12 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la yufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, ayat ini itu sebenarnya menjelaskan tentang kalau dihubungkan dengan bisnis itu, sebagai seorang pebisnis kita itu harus melaksanakan yang namanya perencanaan, karena dengan melaksanakan perencanaan kita itu bisa memasukkan unsur penjagaan terhadap lingkungan sekitar kita.
ketika kita melakukan penjagaan tersebut, kita itu bisa mendapatkan laba atau profit yang baik. Kenapa? Karena kita tidak menyakiti orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Nah, contoh dari penerapan good profit ini sebenarnya contoh yang buruknya ya, itu ada beberapa perusahaan, sebenarnya banyak banget, itu perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan penerapan dari good profit ini. Jadi mereka melakukan perusahaan terhadap lingkungannya. Contoh perusahaannya, di sini saya mengambil PT Kamarga Kurnia Tekstil Industri. Nah, si PT Kamarga ini di tahun 2020 itu masuk ke dalam kategori perusahaan yang dia itu membuang limbahnya dengan tidak bertanggung jawab di Sungai Citarum. Nah, ini itu contoh dari penerapan good profit yang tidak baik gitu, dan di dalam Islam tentunya ini dilarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arshida Putri Rahmayanti dengan NIM 2018-710336. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip barokah kos dalam bisnis Islam. Nah, cara mendapatkan good profit atau laba yang berkah adalah dengan memasukkan biaya-biaya untuk menekan dan menghapus eksternalitas, yaitu dengan cara internalisasi, eksternalisasi di sektor produksi atau industri. Nah, misalnya untuk konteks eksternalitas adalah sebuah perusahaan itu memproduksi satu output, dan juga limbah yang dihasilkan perusahaan tersebut itu sangat merugikan masyarakat. Nah, maka perusahaan tersebut harus menanggung biaya untuk menekan kerugian di masyarakat. Nah, bisa perusahaan tersebut dengan cara membentuk tim penelitian dan juga pengembangan atau leadback untuk penyelesaian masalah limbah yang ada, sehingga minimal perusahaan tersebut itu bisa menekan volume limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Nah, biaya untuk tim penelitian dan pengembangan atau disebut lead bank dan penyelesaian limbah bisa dimasukkan dalam harga output atau produk. Nah, biaya sosial itu kan merupakan barokah kos yang bisa jadi memberatkan para pembisnis, akan tetapi akan membawa implikasi keberkahan yang cukup besar dalam sebuah bisnis. Nah, untuk menghitung biaya keberkahan dalam sebuah bisnis, yaitu P sama dengan TR dikurangi TJ dikurangi BC. Nah, untuk P-nya sendiri adalah keuntungan, TR adalah total revenue atau permintaan total, TJ adalah total cost atau biaya total, BC yaitu barokah cost atau biaya untuk keberkahan. Nah, rumus itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis, keberkahan adalah suatu hal yang harusnya ada. Akan tetapi, keberkahan tidak akan datang dengan sendirinya apabila tidak kita usahakan, yaitu dengan memasukkan biaya-biaya untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Dalam sebuah hadis dijelaskan dengan baik bahwa siapapun yang beramal baik akan dihitung kebaikan di mata Allah, yaitu yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam kecuali setiap tanaman yang dimakannya bernilai sedekah baginya. Apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh binatang liar menjadi sedekah baginya. Apa yang dimakan oleh burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya melainkan sedekah baginya. Nah, dalam riwayat hadis yang lainnya disebutkan bahwa seorang muslim tidaklah bercocok tanam kemudian dimakan oleh manusia, binatang serta burung kecuali baginya sedekah sampai hari kiamat. Nah, hadis tersebut sangat sesuai dengan konteks barokah kos, di mana sebuah perusahaan itu diharapkan bisa memberikan kebaikan untuk publik. Kebaikan dari perusahaan tersebut akan bisa dihitung sebagai sedekah, dan hitungan sedekah tersebut akan berlanjut sampai hari kiamat. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.